Gitu loh. Tembakannya ke pilkada sebenarnya. Loh iya. Saya pikir kan itu yang ini kan kita boleh saja. Iya, boleh. Kita di berdemokrasi ini jangan menganggap kita paling demokratis, paling Indonesia. Iya. Jangan. Masa kita kalau ada orang yang berbeda pendapat lalu kita paling Indonesia, kita paling NKRI, harga mati, Rembang begitu kita biarin aja. Ya. Lo nggak bisa begitu dong. Mungkin bisa bertambah jadi 3 daerah, dengan Depok dan sebagainya. Ya ayah kan pasti sayang sama anaknya. Ya, ayah sayang sama anaknya pasti akan berusaha sekuat tenaga lah bagaimana. Mohon maaf, tadi misalkan disinggung tentang ini ada wacana bahwa presiden nih karena anaknya menantunya ada di Medan dan di Solo. Ya. Ini udah clear, saya pikir 2 pilkada tidak sangat berpengaruh terhadap 500 pilkada yang akan dilaksanakan. Kecil sekali gitu. Ini anggarannya totalnya 141 sama 199. Hampir 200 M. Untuk pemilu raya kita di APBN 70 sekian triliun. Ya, jadi ini kan anggaran yang besar ini. Sebenarnya kita itu punya Tanggapan bisa KPU Kabupaten Kota. Kalau dia pakai Iya, saya ingin ini juga ya, men-challenge dari apa yang disampaikan oleh Pak Bang Asmin ya. Ya. Jangan sampai kita melihat demokrasi itu dengan perspektif framing. Jadi seakan-akan kalau misalnya kita mempertanyakan soal kenapa harus dimajukan, kan pertanyaan kita sederhana. Situasi darurat apa sehingga kita harus majukan? Apakah benar kalau Januari misalnya dimulai itu efektif? Jadi kalau misalnya nanti Maret baru dimulai itu tidak efektif. Ya. Apa iya seperti itu? Kan nggak bisa kita sederhanakan seperti itu cara berpikirnya. Seakan-akan kalau Januari itu nanti membuat efektif jalannya pemerintahan. Nggak seperti itu. Ya. Bahwa kita sudah sama-sama sepakat. Itu kan penggodokan di DPR itu Komisi 2 sudah lama. Itu bukan sesuatu yang jadi begitu aja menentukan tanggal 27 November itu sebagai hari pelaksanaan. Apa bukti kedaruratan kita sekarang ini kita harus majukan? Kan enggak ada. Tapi wacana untuk dimajukan udah setahun lalu juga sudah bergulir ya Bang? Tidak. Saya kira ini kan karena kemarin pertemuan mau majukan. Jadi ini kan kadang-kadang kan ada bungkus dia. Bungkusnya itu adalah ingin memajukan pilpres. Ya. Tapi yang disasar sebetulnya adalah pilkada. Gitu loh. Tembakannya ke pilkada sebenarnya. Loh iya. Saya pikir kan itu yang ini kan kita boleh saja. Iya, boleh. Kita di berdemokrasi ini jangan menganggap kita paling demokratis, paling Indonesia. Ya. Jangan. Masa kita kalau ada orang yang berbeda pendapat lalu kita paling Indonesia, kita paling NKRI, harga mati, Rembang begitu kita biarin aja. Ya. Lo nggak bisa begitu dong. Loh iya, kita ini benar-benar kita jangan bermain-main lagi dalam untuk membangun bangsa dan negara ini. Jangan berkamuflase lebih banyak gitu loh. Kita mau demokrasi ini kita berjalankan dengan substantif, dengan normal. Karena negara ini kita butuhkan, kita sudah terlalu lama dalam kondisi-kondisi yang menurut saya tidak sehat, tidak normal. Baik. Tambar, ada jawaban dari Mas Ya, Agus? saya pikir yang justru menjadikan kita ketika kita bicara tentang kualitas demokrasi yang meningkat, maka yang menjadi parameternya adalah ada kepastian. Ya kan? Itu yang menjadi parameter. Kepastiannya ketika kita sepakat ada pilkada serentak, berarti kita sepakat bahwa ada peningkatan kualitas pembangunan ketatanegaraan agar ada linear dari pusat. Kan rezimnya jadi berubah Ya. bareng-bareng gitu kan. Coba bayangkan kalau misalkan pilkada, ini kita membayangkan ya, kita membayangkan pilkadanya dilaksanakan pada November, yang kemarin menjadi pertanyaan Pak Tito. Kalau kemudian ada konflik atau kemudian ada pilkada ulang dan sebagainya, yang itu memakan waktu 3 bulan, maka dengan aturan bahwa kepala daerah itu berhenti tanggal 31 Desember 2024, memungkinkan terjadinya PJS. Berarti kan tidak ada peningkatan kualitas. Wong kita mengadakan pilkada serentak itu untuk meningkatkan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ini juga sekarang ini banyak daerah yang dipimpin oleh PJS. Kalau saya ini agak kasar. Ini orang enak banget jadi PJS.
hampir kayak kepala daerah, ada yang 2 tahun gitu. Nggak usah ikut pilkada, nggak usah ikut kontestasi, tiba-tiba ditunjuk gitu. Setengah periode lagi. Ini juga berbahaya bagi demokrasi. Gitu. Nah, yang menjadi penting adalah jangan sampai kita terjebak dalam wacana. Mohon maaf, tadi misalkan disinggung tentang ini ada wacana bahwa presiden nih karena menantunya ada di Medan dan di Solo. Ya. Ini udah clear, saya pikir 2 pilkada tidak sangat berpengaruh terhadap 500 pilkada yang akan dilaksanakan. Kecil sekali gitu. Prasangka kita hanya kembali kepada 2 pilkada Solo dan Medan saja. Dan saya yakin mungkin akan berbeda suasananya. Misalkan Mas Bobi maupun Mas Gibran yang ada di Solo dan di Medan, bisa jadi besok nggak maju. Belum tentu juga kan. Atau kalaupun maju, mereka juga sudah punya kemampuan elektoral yang lebih bagus daripada kemarin. Kalau kemarin karena nggak dikenal harus berdarah-darah untuk berjuang, kalau sekarang pembuktiannya masyarakat bisa menilai. Ini Mas Bobi sama Mas Gibran ini cocok nggak selama sekian tahun memimpin ini untuk dilanjutkan lagi? Clear. Gitu. Nah, harusnya kalau kita mau berantem tentang masalah kualitas demokrasi, pembatasan tentang berapa persen dukungan untuk kepala daerah ini yang harusnya diubah. Biar misalkan sepakati saja, kalau ini ada perubahan undang-undang juga ya Pak, mungkin ini masih bisa perpu juga nih nanti. Masuk dalam perpu. Tidak ada lagi batas. Setiap partai yang punya anggota di parlemen berhak untuk mengusung kepala daerah. Itu lebih seru. Kualitas demokrasi lebih kuat. Masyarakat memang malah bebas untuk memilih calon kepala daerah yang diinginkan. Karena yang malah kalau saya nanti malah berasumsi, khawatir saya ini partai-partai yang tidak siap diajukan atau ya taruhlah diajukan ya. Itu ya karena dia sedang bergambling di pilkada di pemilu legislatif 2024. Ngos-ngosan tadi. Ini saya capek-capek nih nyoba dulu elektabilitas saya di pemilu legislatif gitu kan. Kemudian tiba-tiba baru berapa bulan harus ikut pilkada. Nah ini kan berarti ada penumpang gelap juga dalam sistem ini, ketakutan itu. Makanya saya pikir kita sepakati saja lah bahwa apa yang dilakukan nanti terkait dengan perubahan ini, kalaupun disetujui bagi saya itu jauh lebih asik karena penataan demokrasi sekaligus penataan ketatanegaranya jauh lebih pasti. Itu Bang. Mungkin saya sedikit ya. Silakan Bang. Saya menganggap dari dialog kita ini ada suatu keinginan, apalagi sekarang sudah sangat marak sekali. Kita lihatlah PJ-PJ Mic-nya bisa lebih dekat. Ya. PJ-PJ yang ada ini, Kampar itu mungkin 2 tahun. 2 tahun di Kampar. 2 tahun di Kampar. Legitimasinya seperti Pak Surya Makmur katakan tadi, memang bukan pilihan rakyat tapi berkuasa mengatur anggaran masyarakat ya. Ini mudah-mudahan jangan terjadi lagi. Itu yang pertama, poin pertama biar kualitas demokrasi kita bagus. Kemudian saya juga sepakat sebenarnya kita ini sangat tidak setuju dengan politik dinasti. Ya, hati nurani kita. Walaupun kecil, tetapi semua orang akan tertuju kepada 2 daerah ini besar. Ya, mungkin bisa bertambah jadi 3 daerah. Dengar-dengar Depok dan sebagainya. Ya, ayah kan pasti sayang sama anaknya. Ya, ayah sayang sama anaknya pasti akan berusaha sekuat tenaga lah bagaimana. Tapi intinya mudah-mudahan Maret nanti kita sudah tahu siapa kursinya berapa. Maret ya Pak, insya Allah. Maret kita sudah tahu semua. Dan kita ingin masyarakat memilih itu bukan karena sesuatu yang sifatnya materi, tetapi betul-betul bisa membangun ke depan. Ini kualitas demokrasi yang kita inginkan, betul. Apalagi memang sekarang orang semua senyum ya di baliho-balihonya senyum. Senyumnya luar biasa, senyumnya 24 jam. Mudah-mudahan masyarakat bisa menilai mana senyum yang tulus dan senyum yang pura-pura. Baik. Pak Kasmin ada singkat silakan jawabin. Jadi sekali lagi kalau saya memang melihat bahwa seperti disampaikan Pak Irwansyah, tentu pertimbangan pemerintah kan tidak hanya semata-mata pengen merubah ini mendadak. Memang ini ada ketika ditentukan undang-undangnya, kan kita memang masih dalam proses penataan. Bagaimana penataan pilkada serentak ini supaya, maaf ini, kita cuma mengenal 2 kali pemilu.
pemilu raya yang melibatkan presiden pileg dan pemilu kada. Nah, dalam penataan sistem ini tentu perlu dicarikan pola yang tepat, yang pas. Nah, ini termasuk manajemen waktu. Nah, ini pun pasti juga disimulasikan dengan teman-teman penyelenggara, yaitu KPU maupun Bawaslu. Kira-kira seperti apa? Kalau nanti pemerintah berkeinginan tapi penyelenggara tidak menyanggupi, nggak bisa juga. Pasti ini sudah dilakukan. Oleh karenanya, saya juga yakin bahwa perubahan ini tidak mendadak. Memang wacananya ini ada, tapi kan yang namanya pemilu kada serentak ini memang sudah didesain sedemikian rupa. Supaya jangan misalnya kalau di Provinsi Kepri, baru kemarin ada pilkada, ini berikutnya ada pilkada lagi. Jadi ini memang jangan. Nah, dalam rangka penataan sistem ini memang dibutuhkan waktu. Kebetulan yang serentak ini kan baru sekarang ini nih mau mulai. Ya. Nah, kita berharap aturan main ini mudah-mudahan cepat dilahirkan. Akhirnya nanti buat lagi undang-undang yang baru, baku, itu yang berlaku sekian lama. Jadi tidak lagi setiap kali mau pemilu kita membuat perubahan terhadap undang-undang. Baik. Nah, kalau dari perspektif anggaran, kalau di Provinsi Kepri, alhamdulillah di APBDP kemarin nih Pak Pane 40% itu sudah kita anggarkan dari 100 sekian miliar itu untuk KPU dan Bawaslu itu total kalau tak salah sekitar 191 miliar itu kita sudah anggarkan 40%-nya di APBDP. Insya Allah yang 60% itu akan kita anggarkan di murni. Total berapa yang dia? Total anggaran untuk KPU-nya 141 M, kemudian Bawaslu 57 miliar. Ini anggarannya totalnya 141 sama 199, hampir 200 M. Untuk pemilu raya kita di APBN 70 sekian triliun. Ya, jadi ini kan anggaran yang besar ini. Nah, kalau kita nanti menata sistem ini sudah baik, akan terjadi penghematan-penghematan juga. Karena kan mohon maaf ini Pak Pane, kan komisioner, kemudian kan ada bawahannya lagi, kan ada tingkat-tingkatannya lagi. Ya. Itu kan semua ada kaitannya dengan anggaran juga. Jadi saya kira sekali lagi, saya juga tidak berharap setiap kali pemilu berubah-berubah, jangan. Cuman sekali lagi mohon maaf Pak Surya Makmur, ini memang mengarah sampai kita menemukan sistem yang baik, memang harus ada penataan-penataan. Iya benar, saya setuju penataan Bung Agus. Tapi jangan sampai dikatakan seakan-akan kalau kita bulan 11 itu tidak pemilu serentak, itu keliru cara pemahamannya. Oh ya. Kalau itu mau buat Juni, ya. mau buat 11 itu usaha Kalau itu saya tidak setuju memang. Ya. Kalau sampai dibilang kalau November tidak serentak, tetap serentak. Tadi tidak kan boleh. Sepertinya bahasanya ini seakan-akan kalau yang bulan 6 itu yang serentak. Bukan begitu cara berpikirnya. Ini sama-sama serentak. Sudah dikatakan bahwa bulan 11 ini pemilu serentak. Sama-sama. Sekarang mau dimajukan. Alasannya apa? Apa alasan urgensinya? Emang kalau misalnya dimajukan lebih efektif. Kalau tetap bulan 11 tidak efektif gitu. Masa begitu cara berpikirnya? Ya. Justru menurut saya kalau dia dirubah itu tidak ada sesuatu perubahan itu tanpa ada desain. Itu tidak mungkin. Tapi sistem pemerintah tadi Bang. Terlalu sederhana kali cara berpikir politik kita kalau Ya, misalnya perubahan untuk itu tidak ada penyeragaman apa namanya sistem pemerintah tadi supaya masa berlaku dari kepala daerah itu bisa serentak seragam semua. Sebetulnya Mas Agus, kan ini sejak awal kan dulu misalnya 2022 Ya. itu sampai terlalu lama dia menjadi kepala PJ gitu loh. Nah harusnya sejak awal ini ditata lah supaya jangan PJ sepanjang itu PJ gitu loh. Ya. Kenapa nggak misalnya 2022 kemarin dia masih pilkada dulu gitu loh. Ya. 2023 inilah maka seluruh di PJ kan. Ini enggak ratusan kepala daerah PJ. Tapi Mas Agus izin Pak Surya. Saya sepakat kalau soal waktu ini tetap namanya juga pemilu kada serentak. Betul. Tidak berarti mau dimaju atau dimundur itu menjadi lebih serentak, tidak, sama saja. Persoalannya adalah lagi-lagi saya katakan bahwa perubahan ini jangan sampai penyelenggara jadi ada kendala.
sepanjang penyelenggaranya sanggup dan perubahan waktu ini setelah disimulasikan memang baik, ya diputuskan ya dijalankan. Kalau sebagai peserta pemilu, kita tentu ikut aturan. Kalau memang penyelenggara siap keluarkan jadwalnya, ya kita ikutin gitu loh. Baik. Gitu. Pak Sari, sekalian tadi dijawab. Ada beberapa persoalan seperti Bang Surya, jangan rutinitas terus katanya. Ada lagi yang soal dari sosialisasi dan sebagainya. Di Silakan. pasal 164A Undang-Undang 10 2016 itu sudah diatur sebenarnya pelantikan kepala daerah serentak. Itu sudah diatur. Tetapi yang selama ini selalu diperbincangkan dan sekarang mungkin sudah mulai ditata dari 2017 adalah pilkada serentaknya. Nah itu. Jadi sebenarnya di Undang-Undang 10 2016 itu juga sudah diatur tentang keserentakan pelantikannya. Nah, di situ. Mungkin itu tadi saya tergelitik dengan apa yang Kanda SMN sampaikan tadi sama itu. Jadi memang sudah diatur sebenarnya di situ. Tapi pengaturan selama ini pengaturan tentang pelaksanaan pemungutan suaranya itu. Nah, apakah akan pengaturannya itu saat ini? Ya kami sebagai penyelenggara bukan dalam ranah itu karena implementasi dari undang-undang dan aturan itu kan. Tapi sebagai kitab suci dalam tanda kutip yang untuk pilkada itu sebenarnya sudah diatur di situ. Itu. Terima kasih. Ya, baik. Baik. Ternyata aura Pilpres sampai di sini juga kayaknya. Itu yang paling saya terasa Mas Agus. Ya, iya. Saya sohib Pakai mic ya Bang, silakan Bang. Saya sohib sama Pak Surya Makmur ini puluhan Ya. tahun yang lalu. Dan saya tahu persis bagaimana cara beliau berpikir. Tapi hari ini saya lihat ada perubahan yang sangat luar biasa. Nanti habis ini ngopi bareng. Ya. Oh enggak, kami bersahabat selamanya. Berubah koalisi. Tapi mungkin Mas Agus ya. Iya, silakan. Kalau misalnya pilkada tetap di November 2024, Ya. kemudian Oktober misalnya peserta pemilu yang mengikuti legislatif terpilih, ya, kemudian dia mengikuti pilkada di November, harus mengundurkan diri. Karena persyaratan untuk menjadi kepala daerah kalau anggota legislatif harus mundur, mengundurkan ya. diri. Tapi kalau misalnya di September, ya, dan terpilih menjadi caleg, kemudian misalnya tidak terpilih menjadi kepala daerah, tidak mundur. Karena belum dilantik, tapi sudah terpilih. Pelantikannya kapan, Pak? Oktober. Kemudian pendaftaran kan di September ya. September, betul. Nah, itu mungkin. Terima kasih. Jadi membuka peluang anggota Ya. dewan untuk maju nih sebenarnya. Iya. Sebenarnya kita itu punya Tanggapan bisa per KPU Kabupaten Kota Kalau dia pakai